Hingga saat ini Anda masih nikmati Bincang Pagi 1062 Radio Sangkakala. Dari Gereja Sangkakala Surabaya 1062 The Voice of Love. Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Bincang Pagi edisi akhir pekan 21 Maret 2020. Saya Wahyu Widiawati yang temani Anda pagi hari ini. Apa kabar kekasih Tuhan? Pagi yang luar biasa ya, sangat cerah, dan saya harapkan akhir pekan Anda juga secerah matahari pagi ya. Mungkin ada banyak anak sekolah yang libur, bukan libur nih ya, belajar dari rumah gitu ya. Dan Anda juga termasuk orang yang bekerja dari rumah ya. Sembari beraktivitas, saya mengajak kekasih Tuhan untuk bersama-sama belajar, bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Pendeta Yusuf Mulyanto saya berbagi dengan Anda. Selamat pagi Pak Yusuf. Luar biasa. Apa kabar ini ya? Waduh, jangan tanya deh. Sangat baik, sangat baik ya. Dalam kondisi begini Tuhan pelihara yang luar biasa. Puji Tuhan. Bisnis lancar? Lancar. Ya, pelayanan juga lancar ya? Pelayanan lancar gitu. Karena bisnis saya di kedukaan, jadi pelayanan juga itu ya. Kondisi begini saya tadi datang, waduh, sudah siap untuk memakamkan ini sepertinya. Kami sudah siapkan semua dalam kondisi yang sangat buruk sekalipun. Jadi orang berhikmat atau orang bijaksana itu selalu melihat apa yang akan terjadi, sehingga menjadi bijaksana kalau kita mempersiapkan segala sesuatunya. Harus dipersiapkan jauh-jauh hari ya. Baik, kekasih Tuhan, pagi hari ini Pak Yusuf tertarik untuk mengangkat satu topik perbincangan, masa depan sungguh ada. Kenapa Pak tertarik dengan topik ini? Ya, karena kondisi keadaan sekarang ini sangat menekan banyak orang, sangat membuat orang khawatir, sangat membuat orang takut ya. Ekonomi belum membaik, tiba-tiba musibah terjadi. Walaupun hari-hari ini itu kami melihat itu orang, masyarakat dan lain sebagainya kayaknya nggak menyadari gitu. Orang lebih takut kalau lawan kita itu gajah yang bisa kita lihat gitu. Kalau saya justru ini kita nggak kita lihat begitu. Jadi kan kita bilang kewaspadaan itu penting, tetapi saya melihat di jalan-jalan, bahkan di pasar-pasar begitu ya. Tadi malam saya ke pasar Wonokromo gitu, mau beli lombok gitu, mau beli cabai untuk saya produksi sambal gitu. Nah, karena saya melihat kok banyak orang ya, otomatis saya pakai masker gitu. Dan semuanya nggak pakai masker kecuali saya. Jadi saya termasuk makhluk paling aneh begitu. Padahal kan orang kenapa bilang, takut ya? Yang pakai masker, ini bukan soal takut. Orang saya tahu. Yang bijaksana ini Amsal berkata demikian. Tak bacakan dulu ya. Silakan. Ada kitab Amsal itu sungguh indah sekali. Dia mengatakan begini. Sebentar saja. Orang-orang yang bijaksana itu akan seperti ini. Akan saya bacakan dan semua harus mencatat ini sehingga tidak menjadi Amsal 27 ayat 12 ya, berkata demikian. Catat baik-baik dalam kondisi seperti. Kalau orang itu bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Jadi saya melihat kita orang-orang yang harusnya mempunyai hikmat dan bijaksana. Saat kita tahu yang kita lawan itu bukan sesuatu yang bisa kita lihat, tentunya kita harus waspada. Tentunya kita harus berjaga. Tentunya harus kita lebih berhati-hati. Karena dia bisa lewat pintu kita, bisa lewat semua, bahkan di sini bisa jadi, dan lain sebagainya, kita tidak tahu gitu. Saya selalu pesankan kepada anak dan istri saya tidak pesankan kepada pendengar Radio Sangkakala, karena internal kami selalu saya katakan, urusan masa depan, urusan nyawa, jangan pernah diserahkan kepada siapapun, termasuk kepada pemerintah sekalipun. Karena mereka sudah sibuk dengan masa depan dan nyawanya sendiri-sendiri, tidak mungkin sempat mengurusi nyawa kita. Jadi saya bilang, saat orang lain belum berpikir seperti itu, saya orang yang paling tidak takut dalam hidup ini. Saya mulai dari nol dalam kehidupan, jadi tidak ada sesuatu yang menggentarkan hati saya. Tetapi bijaksana saya katakan, orang belum liburkan anaknya, saya sudah liburkan. Anak saya nangis, dia katakan, "Pak, nanti nggak naik kelas." Bagi saya nggak ada masalah tentang tidak naik kelas daripada saya kehilangan kamu. Jadi sejak kapan anaknya libur? Pokoknya 1 minggu sebelum diumumkan. Oke. Belajar dari rumah kan? Nggak penting bagi saya. Nggak penting ya? Yang penting saya proteks begitu. Anak saya, walaupun saya tidak pernah menuntut nilai tinggi, anak-anak saya pandai-pandai sih. Oke. Terutama untuk kehidupan, bukan hanya untuk
Karena kita bilang saya tidak pernah antipati dengan pelajaran, tetapi saya orang yang tidak punya pendidikan. Karena saya katakan pelajaran sekolah yang hari ini semuanya itu belajar tentang sejarah, sejarah matematika, sejarah IPA, semuanya itu udah ada dan terjadi gitu. Yang realita adalah bagaimana kita belajar sesuatu yang harus kita pecahkan. Semua yang kita pelajari di sekolah itu rata-rata cuma pelajaran sejarah kok. Bener kan? Matematika sama yang diajarkan anak saya dengan saya waktu itu. IPA sama dan lain sebagainya begitu. Jadi bagi saya tuntutan hidup saya adalah kepada anak-anak adalah dia survive dalam hidup. Bukan hanya teori di dalam. Bagaimana Bapak mengajari anak-anak survive di tengah-tengah situasi seperti ini? Anak saya survive hari ini. Dia banyak penghargaan, dia banyak apa? Sekalipun bukan, maksud saya di tengah-tengah situasi orang yang pada takut, pada nggak berani, ada rasa panik. Langkah adalah saya selalu katakan satu realita kehidupan seperti ini, pemerintah seperti ini, dunia seperti ini. Saya ceritakan semua tentang itu. Suka atau tidak suka, nangkep atau tidak nangkep, saya akan ceritakan dengan bahasa mereka. Selanjutnya saya berdoa sama mereka. Ada perlindungan dari Tuhan dan lain sebagainya. Itu selalu kami doakan tiap malam. Kami pergi karena kami yang boleh keluar dari rumah itu cuma saya. Anak istri saya tidak boleh. Untuk jadi saat ini. Bisnis sotonya juga tutup nih? Tutup? Iya. Jadi semua closing gitu. Bagi saya begini, kalau saat ada kereta api mau lewat, kita kan berhenti dulu. Betul ya? Setelah kereta api lewat, kita baru boleh jalan kan. Hidup ini ada waktunya kita mungkin akan lockdown atau berhenti dulu lah. Kereta api kan tidak selamanya lewat, begitulah. Saat kereta api sudah lewat, kita jalan lagi. Kehidupan akan berputar lagi. Bagi saya, tidak ada sesuatu yang terlalu merugikan jika hidup ini lebih baik hati-hati. Daripada suatu ketika kita meneteskan kaget gitu. air mata. Kok begini gitu ya. Karena saya kerja di kedukaan. Sering melihat orang-orang berduka ya. Bukan sering, tapi tiap hari lebih daripada 2 saya makamkan. Itu selalu menangis saat anak-anak atau orang yang dikasih harus meninggalkan mereka. Apa yang dikerjakan istri dan anak-anak di rumah, Pak? Saya kasih kesibukan. Apa itu contohnya? Yang satu main YouTube. Yang satu bikin sambal. Karena saya produksi sambal juga. Jadi ada aktivitas di rumah yang kita kerjakan. Kantor saya maupun rumah saya tulis tidak terima tamu sementara waktu. Karyawan juga libur? Tidak, tapi diisolasi. Maksudnya tidak boleh keluar. Makan minum kita beri, mereka produksi, tapi tidak boleh terima tamu. Kalau yang lain yang keluar kasih SOP yang jelas, kamu ada begini, kamu harus libur. Karena hari ini bahaya sekali. Kalau kita lihat media, itu sesuatu yang sangat menggetarkan ya tentunya ya. Kalau takut tidak takut itu kan masing-masing pribadi. Tetapi fakta kehidupan, Italia hari ini semalam mati 600 orang. Hari ini Indonesia itu lebih mengeri lagi. Saya tidak menghiperbola. Saya orang tidak paling suka kalau orang itu menghiperbola, dibesar-besarkan. Saya orang paling nggak suka. Karena orang itu akan menyebarkan sesuatu yang tidak benar. Tetapi saya bilang saya lebih benci lagi hari ini saat itu sesuatu yang beracun dan bahaya dia taruh di botol minuman supaya semuanya tenang. Itu lebih lagi, itu orang yang paling saya benci itu. Supaya hanya membuat tenang, orang dibahayakan. Nah hari ini itu, seperti Pak? Kasus apa itu, Pak? Contoh ya, katakanlah kayak corona gitu. Berapa oknum, berapa orang hanya mengecilkan, seolah hanya guyonan gitu. Tapi itu mematikan begitu. Kita harus melihat sesuatu itu fakta yang nyata. Indonesia hari ini, 2 hari lalu kalau tidak salah, saya mohon saya dikoreksi, itu yang meninggal itu 25, yang hidup, yang katakanlah yang hari ini selamat itu 15. Persentasinya 60% meninggal. Apa itu bukan bahaya? Data yang didapat bukan seperti itu, Pak. Jadi yang sembuh lebih banyak
daripada yang meninggal. Kalau di Indonesia enggak? Di Indonesia, di Yang Indonesia. kemarin? Diupdate setiap Kemarin hari. itu saya lihat di berita yang sembuh itu 15. Ya, ini data Yang sekarang enggak tahu ya. data resmi dari pemerintah. Setiap hari diupdate. Bukan yang sakit loh, Ya, yang bukan, sakit bukan, kan bukan. gitu. Ya. Tapi sehari yang lalu saya catat, saya foto di lebih banyak yang meninggal daripada yang sembuh. Tidak, datanya tidak seperti itu. Begitu ya? Iya. Semoga saya salah. Nanti saya carikan. Tapi data yang Oke. kemarin ya saya bicara. Oke, Pak Yusuf, kalau bicara orang itu ada begitu banyak kekhawatiran, ada begitu banyak ketakutan ya. Tidak usah bicara tentang corona. Sebelum ada corona pun orang-orang ya hopeless begitu karena mungkin perekonomian melambat dan juga ada masalah juga mungkin dalam kehidupan mereka, dan kadang-kadang mereka tidak bisa melihat sesuatu terang di depan sana. Bagaimana dengan orang-orang seperti ini? Saya melihat banyak orang hari ini begitu sudah berusaha, bukan orang-orang pemalas, tetapi selalu banyak kegagalan dan tidak mencapai apa yang diharapkan, yang membuat mereka atau orang tersebut terlalu ekspektasinya terlalu besar sehingga tidak mencapai sesuatu yang dia capai, tidak seperti itu. Sehingga hari ini banyak betul semua orang merasa kayaknya nggak ada harapan deh hidup ini, nggak ada harapan begitu ya. Tetapi hari ini kita selalu bicara tentang bagaimana kesempatan itu, setiap kesulitan itu akan ada kesempatan. Setiap kesulitan selalu ada kesempatan. Pasti. Pasti ya. Daud tidak pernah dipromosikan menjadi orang penting. Daud tidak pernah dipromosikan menjadi orang hebat. Daud tidak pernah dipromosikan menjadi raja. Kalau dia tidak melalui kesulitan, seluruh bangsa takut. Daud berdiri di depan dan dia berkata, aku berani menghadapi Goliat. Itu kesulitan luar biasa. Seluruh negara takut. Tetapi ada satu oknum, ada satu pribadi, Daud berkata, setiap kesulitan, catat baik-baik, selalu akan menimbulkan kesempatan, apapun itu. Selalu ada kesempatan di balik yang namanya kesempitan. Ya, coba kamu lihat, satu tokoh-tokoh besar muncul waktu dia dalam kesulitan. Tetapi kesulitan juga bagi orang banyak akan menimbulkan satu keputusasaan, sesuatu yang akhirnya jatuh begitu. Jadi bagi saya waktu awal mula belum percaya. Saya itu takut hidup, bukan takut mati. Takut hidup malahnya. Ya. Jadi bagi saya, orang tidak perlu susah-susah untuk pukul orang tidak perlu apa-apa, cukup kasih rokok saya akan pukulin orang. Karena bagi saya takut hidup, bukan takut mati. Waktu belum percaya. Waktu itu. Iya. Tapi hari ini melewati kehidupan. Hidup ini rupanya saya selalu ngomong sama anak, untuk di Indonesia itu kesempatan untuk sukses sangat besar. Sangat besar. Sekarang takut mati nggak? Oh, kalau hari ini saya tahu kemana saya harus pergi. Oke. Jadi boleh dibilang saya tidak takut mati karena saya tahu di mana saya tempat harus pergi. Jadi saya selalu bilang, bahkan anak saya, istri saya nangis waktu itu. Saya doa serius bukan guyon. Saya bilang, Tuhan, beri saya waktu umur sampai 75 tahun saja. Setelah itu saya mau pulang. Karena tahu saya tempat saya harus pergi kemana. Jarang orang doa untuk mati. Tapi saya sudah minta sama Tuhan, umur 75 tahun Tuhan panggil saya saja. Kenapa Cukup. 75, Pak? Karena bagi saya akan berkarya. Supaya saya kasih ada satu garis. Tuhan kasih di Alkitab katakan 70 tahun umur manusia, selebihnya adalah segala hal yang penderitaan. Saya cuma bilang gitu, 75 bagi saya oke lah, Pas gitu ya. cingli lah ngomong sama Tuhan begitu. Tetapi bagi saya yang sudah umur 54, saya berpikir, hidup saya tinggal 21 tahun lagi. Apa yang saya kerjakan tiap hari? Apa yang saya lakukan tiap hari? Ya, karena saya tahu hidup saya itu terbatas. Saya sudah harus mencapai umur 60, saya melakukan apa? Seperti apa yang saya lakukan, saya jadi berkat seperti apa, saya harus berbagi seperti apa, kalau saya salah saya harus minta ampun seperti apa. Kalau orang hidup ini tidak merasa tidak pernah ada batasnya, dia lebih akan banyak beraktivitas daripada berproduktivitas. Beda ya? Beda. Beraktivitas dan berproduktivitas. Saya tidak banyak beraktivitas, tetapi setiap yang saya jalankan adalah menghasilkan Produktif, ya? atau tidak, menjadi berkat atau tidak. Kalau tidak, cukup saya berdiam di rumah menjadi berkat untuk keluarga. Okay. Yang saya telepon adalah, saya tidak pernah telepon guyon-guyon, saya tidak pernah WA yang bersifat tidak memotivasi.
Karena bagi saya, tapi saya hidup ini happy, bukan berarti kayak robot serius. Kamu lihat saya hari ini happy banget kan? Coba lihat foto saya. Saya happy banget kok hidup ini. Jadi walaupun banyak hal yang harus saya perjuangkan, karena saya berjuang dari titik paling bawah. Paling bawah, ya. Jadi, sampai hidup aja takut tadi ya? Ya, saya takut hidup, takut mati. Takut hidup ya. Tapi kalau sekarang saya juga nggak takut mati, karena di mana saya pulang, yang kedua saya punya jasa kedukaan sendiri. Hidup takut nggak? Takut hidup nggak sekarang? Oh enggak, sangat optimis. Sangat optimis. Sangat optimis. Makanya hari ini kan saya katakan masa depan itu sungguh ada. Masa depan sungguh ada, karena beliau adalah saksi hidup bagaimana Tuhan berkarya ketika semua sepertinya tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Hari ini Pak Yusuf menjadi saksi bahwa Tuhan itu bisa mengubah masa depan beliau. Ya. Ya, kekasih Tuhan, mungkin Anda berpikir bahwa Pak, memang tadi Pak Yusuf planning ya, umur segini saya harus ngapain, apa yang harus saya lakukan, umur berapa saya minta meninggal, itu sudah di planning semuanya begitu. Nah, mungkin Anda juga melakukan hal yang sama. Saya sudah lakukan ini, lakukan itu, planning ini, planning itu, tetapi dalam kenyataannya ternyata planning Anda tidak berjalan seperti yang Anda mau. Nah, ketika itu terjadi, apa yang harus kita kerjakan? Karena ada banyak orang akhirnya kecewa dengan Tuhan ketika itu tidak terjadi dalam kehidupan mereka. Sabar dulu kekasih Tuhan, kami akan perbincangkan poin tersebut sesaat lagi.